Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudulkan NLP Spelling Checker yang bertujuan untuk pembelajaran kata yang tipe. Langsung saya screen aja. Kelompok kami beranggotakan Zaki Abdul Haq, Muhammad Mustafa Dhani, dan saya Sofyan Hadi Rahman. Kemudian selanjutnya akan dibacakan oleh Mas Muhammad Mustafa Dhani. Oke, terima kasih Mas Sofyan. Di sini saya akan menjelaskan tentang PPT ini. Yang pertama, pendahuluan. Mengolah data teks dari sosial media merupakan pekerjaan yang membutuhkan tahap processing data yang baik. Normalisasi data teks processing dengan Python, data teks dari sosial media mengandung banyak kosakata tidak baku. Next, Mas. Pengecekan. Mengatasi masalah ini adalah dengan melakukan pengecekan ejaan data, spell checker. Dalam pemrograman bahasa Python sebenarnya telah terdapat perpustakaan untuk melakukan tugas ini yang divalidasi oleh NLTK. Namun, perpustakaan ini belum mendukung proses tersebut untuk bahasa Indonesia. Beruntung, banyak referensi yang dapat digunakan untuk mengatasi masalah ini. Salah satu solusi paling sederhana oleh Peter Norvig dalam norvig.com atau lewat link sebagai berikut. Peter Norvig yang merupakan ahli bidang ilmu komputer dari Amerika, USA, membuat sebuah fungsi spell checker yang dapat digunakan untuk berbagai bahasa yang ada di dunia, termasuk bahasa Indonesia. Salah satu kelebihan dari fungsi ini adalah kode yang sangat sederhana sehingga mudah dijangkau dengan dataset yang dapat diubah-ubah sesuai keinginan. Next. Cara kerja spell checker ini bekerja dengan memanfaatkan perhitungan probabilitas teorema Bayes. Bagi yang belum familiar, dapat mencari informasi dari berbagai sumber. Untuk bagian-bagian dari spell checker ini hingga mengeluarkan rekomendasi kata dapat dijabarkan secara sederhana sebagai berikut. Berikutnya akan dipresentasikan oleh Mas Yaki. Selanjutnya yang pertama adalah selection mekanisme pemilihan kata yang benar dilakukan dengan memilih kandidat yang memiliki nilai kombinasi probabilitas tertinggi. Yang kedua, kandidat model untuk mencari kandidat kata-kata yang mungkin merupakan kata yang benar dari sebuah kata singkat atau typo. Proses ini dilakukan dengan mengeksplorasi kata, penghapusan huruf, pemindahan huruf, penambahan huruf, dan penggantian huruf pada objek kata yang dilakukan. Proses ini dilakukan oleh function edit 1 pada file spell checker. Next. Yang ketiga, language model. Language model adalah probabilitas sebuah kata muncul pada dataset yang digunakan. Dalam hal ini adalah dataset kata dasar TXT. Yang keempat, error model. Error model merupakan probabilitas sebuah kata yang diprediksi meleset dari maksud asli penulisnya. Tugas ini dihandle oleh function edit 2 pada file spell checker. Output dari spell checker ini berupa rekomendasi kata yang mungkin benar dari sebuah kata singkat atau kata typo. Terima kasih. Selanjutnya akan saya jelaskan melalui Python. Di sini saya kelompok kami menggunakan Spider sebagai Python yang akan diprogram. Pertama-tama, dari sebelum membuat program
spelling checker, kita memerlukan database. Database tersebut berisi tentang kata yang akan kita benarkan. Di sini kata dasar yang kami pakai di mana, kapan, makan, cepat, pergi, utang, dan jerapah yang di-save sebagai kata dasar txt. Kemudian lanjut mengenai program. Cara kerja program ini adalah mengubah dari kata yang salah menjadi yang benar. Pertama-tama, pembuatan program ini adalah dari edit 1 yang berisi function untuk letter, split, delete, transpose, replace, dan insert. Letter sendiri berguna untuk abjad dari A sampai Z agar untuk masukkan jika nantinya ada yang salah. Kemudian split, dari split tersebut berguna untuk memecah dari yang contoh seperti kemarin menjadi kemarin, kemudian kemarin, dan seterusnya. Lalu pada function delete berguna sebagai menghapus huruf yang semisal salah. Di sini contoh emarin, kamarin, kearin, dan seterusnya. Kemudian transpose. Transpose di sini berguna untuk menukar kata yang menukar huruf yang sekiranya salah. Perhitungan probabilitas. Di sini seperti contoh ekmarin, kemearin, keamrin, dan seterusnya. Kemudian transpose. Kemudian replace. Replace di sini berguna untuk menghitung seberapa kesalahan huruf yang melenceng jauh. Dari misal kata yang akan dibenarkan adalah kemarin, tapi di sini tipenya menulis dengan huruf A emarin, B emarin, dan C emarin, maka replace di sini akan menghitung sampai huruf yang dicari benar. Kemudian insert. Insert di sini adalah untuk menambahkan huruf. Jadi misal ini A kemarin, B kemarin, C kemarin, dan seterusnya. Kemudian dari function 1 ini, jika kita ingin membatasi program, membatasi kata yang ada di database, maka kita membuat definisi sebagai ini, kolom nomor 17, def noun words return set w for w in word if w in word. Maksud dari ini adalah himpunan yang akan kita hitung probabilitasnya jauh lebih kecil. Jadi hanya yang ada di kata dasar txt. Kemudian mempertimbangkan kedua probabilitas tersebut, yang akan dibenarkan adalah pada function kedua, edit 2. Di sini function edit 2 berguna untuk pengecekan error model, seperti contoh koreksi yang kemungkinan jauh lebih besar kesalahannya, yang seharusnya tidak ada di edit 1, maka akan di edit 2 tidak lebih lanjut. Kemudian model bahasa dari program ini terdapat pada DevWord. DevWord di sini berguna untuk menghitung berapa kali setiap kata yang muncul pada file teks kata dasar txt. Gabungan dari domain publik ini menghitung seberapa sering kata yang paling muncul dari dev sampai dev word sampai n. Kemudian model kesalahan dari teorema masih
Peter Norvig algoritmanya dengan mengurutkan dari kandidat kata yang salah dan koreksi kata. Maka dari kandidat tersebut, dari kesalahan tersebut, mengoreksi dari kata kebalikan, kata yang dikenal jarak editnya jauh, kata yang tidak diketahui, kata yang tidak diketahui yang pembenarannya. Maka dari algoritma tersebut membuat correction dan kandidat untuk pembenaran kata. Kemudian yang menjadi hal penting adalah awal dari program ini adalah mengimport array, kemudian from collection import counter. Yang dimaksudkan adalah kita mengimport counter pada sub collection. Input yang akan ditampilkan adalah kata di sini kata yang akan kita cari hanya kata yang ada di kata dasar txt. Jika tidak ada kata dasar itu, nggak keluar outputnya. Di sini print kata typo, kata print dikoreksi menjadi koreksi kata. Maka seperti contoh kita akan mengecek di mana. Gimana? Biasanya kalau di keyboard kan huruf A terletak di sebelah S, maka kita coba dengan kata typo, kata yang salah tulisannya dengan kata demands. Kita coba run, maka output yang dikeluarkan dari kata demands adalah di mana. Kemudian kata yang kedua, coba kita cek kata kapan. Orang Indonesia sering menyingkat kata kapan dengan kata KPAN. Maka kita coba menuliskan dengan kata KPAN. Bentar. Kita coba dengan kata KPAN. Kita run. Di sini menampilkan kata yang tipe KPAN menjadi dikoreksi menjadi kapan. Kita lanjut kata yang ketiga, makan. Makan, kebanyakan orang Indonesia juga menuliskan dengan kata makan, namun kita mencoba dengan kata yang kelebihan huruf. Jadi makan M. Saran, output yang muncul akan menjadi makan. Maka huruf yang M dihilangi dengan function delete. Kemudian setelah makan, cepat. Biasanya orang Indonesia juga kalau nulis cepat kelebihan juga cepat TT. Kebanyakan orang itu. Taran. Maka output akan keluar cepat. Kemudian kita mengecek kata yang ke-5, pergi. Kita coba dengan biasanya orang kalau buru-buru mengetik pergi menuliskan dengan kata EPRGI. Kesalahan terbalik penulisannya. Bitaran. Program akan memproses, maka kata tipe EPRGI menjadi pergi. Lalu kata hutang. Kita coba dengan huruf G kan sebelah dengan H, maka kita coba GHUTANG. Output jadi hutang. Kita coba lagi kalau misal J hutang.
Output yang keluar dari cutang adalah hutang. Yang terakhir jerapah. Ya, jerapah. Jerapah jika kita menuliskan dengan tipe depan belakang seperti tadi J. Jerapah kan terbalik. Dari kata herapats kita koreksi menjadi jerapah. Hasil dari metode spelling checker Peter Norvig menemukan ketepatan sekitar 78%. Metode ini tergantung pada korpus yang kita gunakan. Jadi di sini kami menggunakan korpus database pada ya. Jadi hasil kesimpulannya dari program ini Peter Norvig yang kita implementasikan, hasil ketepatan tingkat ketepatannya adalah 70%. Maka kita hanya kita baru membuat database kata, korpus katanya hanya kami buat di Spider yang bernama kata dasar TXT. Belum kita implementasikan melalui contoh seperti Word, seperti kamus, atau seperti yang lainnya. Kita hanya bisa mengimplementasikan dari korpus kata Spider. Metode ini sangat bergantung pada kata yang kita tulis pada korpus. Maka semakin baik kata yang kita buat, maka outputnya akan semakin baik. Jadi sebisa mungkin kata yang kita buat pada korpus adalah kata yang paling benar. Cukup sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.